selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah kemarin libur panjang, long weekend, mungkin banyak dari moms yang di rumah aja, tetap beraktivitas dan berkegiatan menikmati libur akhir pekan yang panjang di rumah aja. Atau mungkin juga ada yang pergi nih ke satu tempat yang bisa dibilang untuk relax gitu, untuk santai-santai. Yang pasti hari ini kembali lagi kita di hari kerja ya moms ya. Hari ini kembali lagi Instagram Live Mother and Baby Indonesia hadir. Dan tema kita hari ini akan kita bahas adalah perawatan gigi anak berkebutuhan khusus. Kita tahu ya moms ya bahwa menjaga kesehatan mulut dan gigi itu adalah hal yang penting apalagi untuk anak-anak, bayi dan balita ya kan. Mereka masih belum tahu nih bagaimana cara merawat gigi dengan baik dan benar. Nah, apakah ada perbedaan merawat kesehatan mulut atau merawat kesehatan gigi untuk anak berkebutuhan khusus? Nah, hari ini akan kita cari tahu lebih banyak dan lebih dalam tentunya bersama dengan Dr. Gigi Herawati Kusuma SPKGA, Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi RSGM Yarsi. Moms yang punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komen ya. Nanti akan ada goodie bags dari RSGM Yarsi untuk pertanyaan terbaik ya. Kita akan langsung ya sudah bergabung ngobrol sama Dokter Emma untuk tahu lebih dalam bagaimana caranya merawat gigi anak yang berkebutuhan khusus ya. Oke, Mams. Iya, sudah hadir bersama kita. Hai Dokter Emma, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Mbak Inggi. Sehat Baik, Dokter Mbak Inggi. Emma? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya dokter. Dokter, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita tahu bahwa menjaga kesehatan mulut dan gigi itu adalah satu hal yang penting dilakukan oleh orang tua, memperhatikan lebih khusus apalagi untuk anak-anak. Karena kan mereka masih belum tahu bagaimana cara merawat gigi, ya kan? Nggak kayak kita orang dewasa kan udah lebih sadar. Itu pun juga masih banyak yang belum sadar, ya kan? Sementara kita tahu ya dokter, mulut itu tuh adalah bisa dibilang salah satu gerbang pintu masuk dari berbagai penyakit. Kalau kesehatan gigi tidak terawat dengan baik, sumber penyakit juga akan ya ada tuh di mulut kita, ya nggak sih dokter? Betul banget Mbak Inggi. Kan memang pintu masuk, salah satu pintu masuk Ya, mikroorganisme itu kan dari rongga mulut juga. Tentu akan mempengaruhi betul kesehatan sekali. keseluruhan. Iya. Betul sekali. Nah, dokter, ini kalau kita tahu kalau aturannya tuh ya, yang kita harus ingat selalu adalah kita ke dokter gigi membawa anak kita dan kita juga sebagai orang dewasa ke dokter gigi setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Nah, apakah treatment tersebut atau cara tersebut juga sama untuk anak berkebutuhan khusus, dokter? Eh, Begini Mbak Inggi, jadi untuk anak berkebutuhan khusus lebih disarankan sih periodenya lebih cepat ya, rentan waktunya bisa Oh 3 bulan. gitu. Iya, 3 bulan. Apa yang utama sih start mulainya harus lebih awal nih. Kalau misalkan pada saat awal keadaannya oke nih, nggak ada masalah Gak di ada giginya, masalah. bisa lah 6 bulan bisa. Namun misalkan pada saat pertama kunjungan sudah ada perawatan, tentu lebih baik periodenya lebih cepat nih, 3 bulan bisa kembali lagi kontrol seperti itu. Ini menarik dokter, kenapa ada perbedaan dibandingkan anak-anak yang lain gitu loh dokter? Maksudnya kan kayak kita tahu 6 bulan sekali, ini kenapa lebih dipercepat gitu? Atau istilah tuh dalam 1 tahun tuh lebih dipersering berarti jarak kita memeriksakan gigi anak berkebutuhan khusus? Jadi kan anak berkebutuhan khusus itu sendiri kan dia memiliki keterbatasan, kadang kemampuan untuk membersihkan rongga mulutnya juga agak ada kurang. Ya, Jadi ya, ya, ya. resiko akan lubang giginya tuh lebih tinggi gitu Mbak Inji. Ya. Jadi supaya tidak Oke. semakin parah, jadi lebih cepat periode kunjungannya lagi itu. Sedangkan manifestasi atau tampilan dari rongga mulutnya anak berkebutuhan khusus itu beberapa memang ada yang spesifik sih Mbak Inji dibandingkan yang lain. Nah, seperti Ya. apa tuh? Mungkin bisa dijelaskan kepada moms yang lagi menyaksikan live Instagram kita hari ini nih dokter. Sebelum saya baca ini pertanyaan-pertanyaan sudah mulai masuk nih dokter. Ya, misalkan pada anak Down syndrome misalkan, itu biasa kecenderungannya sih giginya hipoplasi, ada kecenderungan hipoplasi email. Hipoplasi email itu sendiri rapuh, jadi emailnya lebih rapuh
daripada file normal. Oke. Iya, kemudian lidahnya itu karakteristiknya biasanya ada seperti ceruk-ceruk yang dalam. Nah, itu bisa bisa keselip makanan tuh di situ Mbak Iya, Enji. iya, iya, Jadi iya, iya, memang iya. kalau lu nggak tersikat bisa bau mulut, bisa kebersihan rongga mulutnya jadi kurang bagus. Jadi seperti itu. Ada juga untuk CP misalkan untuk cerebral palsy dia kan ada gangguan di otot. Nah, itu Mm-mm. otot dan koordinasi. Jadi itu biasanya mengunyah proses mengunyahnya kan mereka jadi kurang optimal. Jadi kadang-kadang Ya. masih ada yang lengket-lengket di nggak tertelan sepenuhnya. Jadi masih ada lengket-lengket di tertinggal di gigi seperti itu. Jadi itu biasanya karies lubang giginya biasanya lebih tinggi, lebih lebih Hmm. banyak pada anak-anak Berkebutuhan CP khusus ya. gitu. Iya, Oh, ya. ya, ya, ya. Eh, Karakteristiknya memang memang spesifik sih Mbak Inji gitu. ya, ya, ya. Apa saja nih dok permasalahan gigi yang sering terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus? Ini kalau kita berbicara soal anak berkebutuhan khusus tuh termasuk diantaranya autism, ADHD, epilepsi, cerebral palsy, dan Down syndrome ya. Tadi lumayan sering disebut sama dokter adalah karies atau lubang gigi. Apalagi nih dokter yang sering terjadi? Radang gusi biasanya. Peradangan Oh gusi. gitu dok. Iya. Heeh. Iya, radang gusi itu berkaitan dengan kebersihan rongga mulut, Mbak Inji, atau menyikat gigi yang kurang kurang mencapai di gusi bagian atas, gusi yang dekat Mm-mm. sama gigi. Nah itu maka kalau tidak bersih bisa ngumpul di situ tuh bakterinya. Nah itu bisa memicu peradangan gusi. Biasanya radang gusi juga kadang muncul sariawan-sariawan atau Mm-mm. sariawan-sariawan sih biasanya sama radang gusi yang sering terjadi itu. Mm-mm. Ya. Dok, saya kebayang gini ya, Dok. Pada pada sebenarnya gini, biasanya anak-anak tuh dibawa ke dokter gigi aja susah ya, Dok. Melakukan pemeriksaan pada anak-anak aja tuh susah. Nah, apakah ada bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus, Dokter? Apakah menjadi lebih sulit atau memang treatmentnya jadinya seperti apa tuh, Dokter? Eh, Tentu lebih lebih pada anak berkebutuhan khusus ini memerlukan treatment yang lebih lebih nih Mbak Inji karena kan Mm-mm. fasilitasnya juga eh, lebih kemudian Mm-mm. keterampilan dari operatornya dalam hal ini dokter gigi atau tim Oke. dentalnya untuk Ya, ya. bagaimana bagaimana merawat anak spesial ini gitu. Oke, oke. Jadi memang yang menangani pun juga berbeda ya, tidak bisa dokter gigi biasa gitu ya dokter sebenarnya ya. Sulit sulit Mbak Enji Oke, karena kan oke, oke. ya pendekatannya kadang memang memang perlu memerlukan fasilitasnya itu misalkan untuk Mm-mm, mm-mm, eh, mm-mm. supaya lebih kooperatif gitu anaknya kan tidak kalau anak biasa aja sulit apalagi Susah. ini Mm-mm, yang iya apalagi anak spesial tentu tentu lebih ekstra nih itu mm-mm, mm-mm. Iya sih. seperti kalau seperti kalau misalkan di RSGM Yarsi misalnya ada kami ada fasilitas itu painless dental care. Jadi memang memang untuk anak kebutuhan khusus ramah anak. Jadi kita untuk yang apa kurang bisa kooperatif, bisa lebih tenang, bisa jadi perawatannya lebih optimal gitu, Benny. Ini menarik nih. Gak usah untuk anak-anak atau anak berkebutuhan khusus. Orang dewasa, saya salah satunya yang takut ke dokter gigi. Jadi mesti yang sangat bikin tenang gitu. Kayak itu saya harus Iya, mengikuti yang painless dental care deh. Oke, iya. dokter kita mulai bacain deh dokter Emma pertanyaan yang masuk ini dari Eci WW. Anak saya 3 tahun cerebral palsy dan GDD, mohon maaf. Sampai sekarang masih minum susu pakai dot dan ternyata baru ketahuan gigi gerahamnya ada yang bolong lumayan besar. Ini pengenangannya gimana ya? Apakah bisa ditambal? Lalu ini saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Lalu apakah diperlukan bius atau sedasi sebelum tindakan karena anaknya yang tidak kooperatif? Jika iya, sedasi yang seperti apa tuh dokter? Ini pertanyaannya menarik sekali nih. Terima kasih ya Moms Eci udah bertanya. Jadi
untuk gigi yang berlubang, kalau sudah ada lubang tentu harus ditambal Mbak Enji. Dan untuk anak kebutuhan khusus ya nggak apa-apa, memang harus ditambal, justru harus ditambal sebelum dia menjadi lebih parah seperti itu. Dan pendekatannya, maksudnya perawatannya lebih optimal sih menggunakan sedasi ya, teknik sedasi. Sedasinya, kalau sedasinya pun kita lihat dari penilaian nanti bagaimana, bisa nggak mengikuti instruksi. Kalau bisa mengikuti instruksi kita bisa menggunakan yang sungkup. Jadi merasa nyaman. Kalau apabila tidak kurang bisa mengikuti instruksi, bisa pakai intravena, sedasi intravena gitu, Mbak Enji. Oh, oke. Jadi ada beberapa cara ya untuk sedasinya ya, dokter ya? Iya. Oke. Nah, ini jadi untuk penanganan lubang yang sudah besar ini harus ditambal ya, dokter ya? Harus ditambal. Kalau udah lubang memang harus ditambal, Mbak Enji. Jangan ditunda-tunda. Iya sih. Ya. Nah, mungkin diingatkan lagi deh, dokter Emma. Apa yang terjadi kalau lubang itu dibiarkan saja, dokter? Satu, sakit gigi yang pasti ya, dokter, yang pertama. Iya, tentu sakit gigi. Infeksinya bisa menjalar kemana-mana. Pertama ke gusi nih, nanti gusinya bengkak. Gusi bengkak tentu mengganggu semuanya. Makan jadi tidak enak. Nggak bisa makan, bisa jadi demam, demam, jadi lesu. Itu sih. Iya sih, itu yang kembali kita ingatkan kepada moms ya. Oke, lalu yang berikutnya di pertanyaan dari iramastura_Abdurrahman. Dok, bagaimana solusinya jika anak berkebutuhan khusus ini tidak kunjung tumbuh gigi? Ada ya dokter kasus seperti itu ya? Ada. Nah, ini biasanya untuk anak Down syndrome itu biasanya kecenderungan benih giginya memang nggak ada, Mbak Enji. Jadi ada beberapa gigi yang benihnya nggak ada, seperti itu. Biasa sih terjadi pada Down syndrome, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang lain juga giginya nggak tumbuh, tapi beberapa gigi aja sih yang nggak ada benihnya. Kalau misalkan untuk pasti lihatnya ada kok nggak tumbuh-tumbuh nih, untuk pasti memastikan pakai pemeriksaan ronsen foto sih, Mbak Enji, panoramik, jadi bisa terlihat nih benihnya ada apa enggak gitu. Iya. Oke, itu yang bisa dilakukan ya jadinya kalau tidak kunjung tumbuh gigi ya. Baik, berikutnya adalah pertanyaan dari Langkah Marina. Apakah sensitivitas gigi dan mulut pada anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak pada umumnya, dokter? Sensitivitas mengenai apa tadi, Mbak Ji? Sensitivitas gigi dan mulut pada anak berkebutuhan khusus. Iya. Sebetulnya itu pada yang hipoplasi email tadi sih, Mbak Enji, yang giginya emailnya rapuh. Nah, itu yang lebih sensitif. Cuman kalau misalkan atau anak autis itu biasanya juga sensitif, lebih sensitif giginya. Iya. Oke, jadi berbeda ya. Memang pada beberapa kasus emang ada perbedaan ya, dokter ya? Iya, sama ini Mbak Enji, obat-obatan nih. Kadang-kadang kan anak berkebutuhan khusus rutin minum obat nih, misalkan antikonvulsan. Itu biasanya itu efeknya itu mulut jadi kering, Mbak Enji. Jadi air liurnya jadi berkurang. Nah, sedangkan air liur sendiri itu kan berfungsi untuk membersihkan manfaatnya gigi juga banyak, nih. Iya. Betul, kalau alirannya berkurang tentu resiko lubang gigi jadi lebih tinggi nih. Bertambah. Gitu. Sama ada obat-obat tertentu juga yang menyebabkan pembesaran dari gusi. Gusinya itu, Dok. Iya, ada gusinya besar-besar. Biasanya dipakai pada anak penderita epilepsi, Mbak Enji. Nah, itu biasanya Iya, biasanya gusinya besar-besar nih, kadang-kadang sampai menutupi gigi nih, kadang-kadang sampai menutupi gigi. Ada juga yang karena gusinya membesar itu, erupsi gigi atau tumbuhnya gigi itu jadi lebih lambat, seperti itu. Oh, itu yang sering terjadi ya, dokter, berarti ya? Iya, obat-obatan tadi, efek obat-obatan. Ya. Jadi ternyata banyak dari efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi tersebut yang akan membuat jadinya juga membuat mulut jadi lebih sensitif, lalu permasalahan-permasalahan pada gigi dan mulut juga jadinya lebih banyak ya, dokter ya?
Ya, oke. Dokter Iya, Emma, kita lanjut betul. ya Dokter Emma ya. Pertanyaan selanjutnya dari Katarina.Handini. Saya ingin bertanya, pendekatan dan cara seperti apa yang bisa kita lakukan kepada anak berkebutuhan khusus agar bisa melakukan perawatan gigi dan mulut secara mandiri? Bila ABK ingin melakukan perawatan ke dokter gigi, sebaiknya ke dokter spesialis gigi anak atau cukup ke dokter spesialis gigi saja? Wah, ini pertanyaan basic tapi penting untuk kita ketahui nih dokter, iya kan? Iya, supaya bisa mandiri tentu perlu bantuan nih orang tua, pengasuh atau Mhm. terapis. Terapis untuk Ya. berulang kali anak mengajar kepada anak atau memberikan contoh bagaimana menyikat Mm-mm. gigi, bisa di Betul. kaca. Kemudian Mm-mm. kalau dilakukan berulang-ulang, diharapkan sih anak bisa mengikuti. Cuman memang perlu kesabaran Benji kalau misalkan Betul. anak kebutuhan khusus ya, itu perlu dukungan sekitarnya untuk menjaga Mhm. kebersihan rongga mulutnya itu. Mhm. Kemudian periksa ke dokter gigi Dokter spesialis atau giginya, ya. iya, saya sarankan sih langsung ke spesialis gigi anak. Jadi memang memang Oke. ya memang kompetensinya untuk menangani terbiasa juga dan punya Ya, ya, betul. kemampuan, iya. Iya itu Maggie. Ya. Ya, pada dasarnya juga anak pada umumnya juga akan lebih dianjurkan untuk dibawa ke dokter spesialis ya, spesialis gigi yang khusus anak. Karena ya kayak tadi, mereka mungkin Betul. lebih terbiasa, pendekatannya lebih Betul. lebih lebih apa Iya. ya, lebih bisa bikin anak kita menjadi rileks. Ya, saya ingat sekali, saya pernah bawa anak saya ke dokter gigi, tapi itu atas rujukan dari dokter anaknya dan dirujuknya adalah ke dokter spesialis gigi untuk anak. Karena memang iya sih, mungkin walaupun perawatannya mungkin sama ya dokter, tapi mungkin pendekatannya yang berbeda itu mungkin juga ya dokter ya. Iya, betul Maggie. Pendekatannya memang berbeda. Ya, oke. Apalagi ini untuk anak berkebutuhan khusus, tentunya mesti memiliki kesabaran yang lebih. Dokternya tuh mesti lebih sabar lagi lah intinya ya. Betul, betul, betul. Oke, dokter ini lanjut lagi ya dari Dapur Saera. Anak saya usianya 4 tahun 7 bulan, pengidap epilepsi dan CP. Dia mengkonsumsi obat kejang sejak usia 1 bulan. Sekarang giginya warnanya kehitaman. Ada beberapa yang kropos. Saya sikat giginya dengan sikat jari, katanya gitu. Nah, ini mungkin bisa dibantu dokter. Bagaimana, apa yang harus Iya. dilakukan? Nah, 4 tahun. 4 tahun, 4 kemudian tahun 7 bulan kehitaman. sudah, ya. 4 tahun, 4 tahun 7 bulan Akibat kehitaman. akibat mengkonsumsi obat sejak usia 1 bulan, dokter. Nah, itu tadi Mbak Enji, obatnya salah satunya kan efeknya aliran ludahnya jadi berkurang nih. Jadi memang memang lubang giginya jadi lebih resikonya lebih tinggi. Nah, kemungkinan yang hitam-hitam ini adalah si lubang gigi itu. Memang kalau udah lubang lebih baik dibawa ke dokter gigi untuk segera Mm-mm. dirawat gitu. Mm-mm. Ya, jadi tetap harus ya dokter ya. Tetap harus, nggak boleh Ya, dibiarkan, nggak oke. boleh nanti nggak boleh seperti itu. Ya, ya, nggak boleh ditunda sebenarnya ya dok ya. Betul, betul. Ya, kita lanjut ya dok. Ini dari Ra.ma 9249 dok. Bagaimana caranya mempersiapkan anak berkebutuhan khusus sebelum melakukan perawatan ke dokter gigi agar kooperatif? Wah, ini menarik pertanyaannya nih. Ya, bisa bisa dipakai video Mbak Enji, bisa dipakai video, kemudian Oh, diceritakan oke. oleh mams berulang-ulang. Oh nanti gini ya, nanti nanti ketemu sama Oke. dokter atau nanti diperiksa giginya, atau eh, bisa pakai painless yang sekali kunjungan seperti itu. Jadi 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 nggak takut ya. Jadi, ya betul, jadi tidak ya, berulang-ulang. ya, 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 Bisa ya. kalau painless itu bisa sekali kunjungan diselesaikan semua masalah di giginya. Jadi mengurangi trauma atau mengurangi rasa takut itu Mbak Egi. Betul, betul, betul. Karena memang saya tahu bahwa trauma, apalagi ini sejak kecil, apalagi itu bisa terbawa dokter ya kan. Kalau trauma ke dokter gigi dari kecil sudah ada tuh, akan susah tuh sampai gede ya kan. Bahwa ini takut gitu kalau ketemu dokter gigi ya kan. Ya, dok, kita lanjut ya. Dokter Emma, ini pertanyaannya dari Susi Fitriani. Dok, ada nggak makanan yang dilarang atau bahkan sebaiknya dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus agar giginya tetap sehat? Yang dilarang tentu saja makanan yang mengandung gula banyak Mbak Enji.
makanan Oke. gula banyak, yang manis-manis, lengket-lengket, lunak-lunak seperti itu. Disarankan yang berserat supaya dia membantu cleansing nih gigi-giginya Hmm, seperti buah. Justru buah itu jangan di jus, tapi dimakan dimakan aja. Kalau enggak dipotong-potong kecil, dipotong-potong kecil supaya dia sambil menstimulasi bantu stimulasi otot-ototnya juga, membantu pengeluaran ludahnya buat membersihkan giginya. Jadi itu yang dihindari yang oke, manis, oke. lengket, lunak seperti itu. Yang Oke, disarankan yang oke. berserat, Itu yang harus buah-buahan, dilakukan. sayur. Iya. Oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, Mbak, nah untuk dari Hana.Hara, bagaimana cara mendeteksi awal adanya keluhan pada gigi atau mulut pada anak, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus nih, dokter? Mungkin kan awalnya Ah, balik cara, lagi dari orang tua atau kita langsung bawa ke dokter gigi nih? ah, eh, kunjungan ke dokter gigi kan dilakukan seawal mungkin tuh Mbak Enji pada saat Yes, betul. ulang tahun pertama. Nah, sedangkan umur 6 bulan, 6 bulan itu 6 bulan 7 bulan tuh gigi susu udah mulai tumbuh nih. Nah, Ya, eh Mams harus perhatikan tuh kalau misalkan sudah ada pewarnaan gigi, misalkan ada bercak putih-putih atau kuning. Nah, itu udah harus waspada mm-mm. nih. Itu udah mulai Oh, oke, mulai oke, ya. awal gejala dari lubang Ya, ya. gigi seperti itu. Sebenarnya cukup terlihat ya. Biasanya itu Terlihat karena sisa, benar, entah bekas makanan atau bekas susu itu yang paling sering terjadi ya, dokter ya. iya, biasanya itu. Oke, oke, dok. Ini ada pertanyaan dari Marina underscore Maya, dok. Apakah ada obat minum yang diberikan ke anak yang berkebutuhan khusus? Dan adakah pertimbangan lainnya? Sebentar ya, dokter ya. Adakah pertimbangan lainnya sebelum memberikan obat tersebut yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut? Ah, sebetulnya yang diutamakan sih mekanis ya Mbak Enji, seperti gosok gigi sih, utamanya sih gosok gigi. Hmm. Kalau gosok giginya bagus, sebetulnya sudah cukup. Kalau Ya, obat tuh oke. vitamin mungkin yang dimaksud mungkin fluor atau tablet fluor ya. Ya, Cuman itu ya, ya ya, itu yang memberikan biasanya sih dokter ya, misalkan dokter. Cuman kalau untuk mams di rumah lebih baik pencegahannya gosok gigi aja yang bagus, yang efektif, betul. rutin Ya. ya itu udah cukup sih. Ya, ya. Nah, berbicara soal dokter, berbicara tentang sikat gigi, maksud saya dokter, ini ada pertanyaan dari aku underscore menang 02. Apakah ada pasta gigi khusus untuk anak berkebutuhan khusus? Atau bisa juga menggunakan pasta gigi yang digunakan oleh orang tuanya, atau menggunakan pasta gigi yang sesuai untuk usianya? Atau beda lagi nih, dokter? Sebetulnya sama saja sih Mbak Enji, cuman Oke. yang penting harus ada kandungan fluornya. Ada kandungan fluornya dan Oke. porsinya jumlahnya juga harus sesuai dengan umurnya. Tidak boleh berlebihan juga gitu. Jadi nggak ada pas giginya sih sama saja untuk anak-anak Oke. biasa. Dan yang disukai aja sama anaknya rasanya rasa apa nih Iya gitu. sih, Yang penting iya, ada iya, iya. ya kadang-kadang kan kadang-kadang malah nggak suka nih. Kadang-kadang ada beberapa Iya, anak tuh iya. nggak suka. Jadi kita harus pintar-pintar pilih rasa apa sih yang disukai sama anak kita gitu. Ya, tujuannya supaya anak juga jadi tidak malas menyikat gigi ya kan, dan ini jadi proses atau kegiatan sikat gigi itu bisa dilakukan dengan mudah ya kan, dokter ya. Lanjut lagi, dok, dari Lia Karen 23. Dok, apakah kesehatan gigi anak yang berkebutuhan khusus nantinya sesudah beranjak besar bisa normal seperti anak lainnya, dok? eh Maksudnya untuk gigi permanennya atau maksudnya Mungkin untuk gimana Mbak Indi? gigi, mungkin ini kan kalau di awal kan tadi disampaikan bahwa untuk anak berkebutuhan khusus sebaiknya pergi ke dokter yang spesialis gigi anak, dan Oh tadi iya iya iya. kalau bisa yang painless. Apakah ini akan selamanya nih, dokter, dalam artian harus ke dokter gigi yang berbeda gitu loh, maksudnya, dan penanganannya lebih berbeda dan lebih tidak sama seperti anak lainnya? Biasanya sih sama aja sih Mbak Indi, tetap tetap ke ke Hmm. spesialis gigi anak karena kan dia eh, pendekatannya juga beda nih. Iya sih. Walaupun usianya sudah besar, kadang-kadang eh, karena udah terbiasa dengan dokter yang ini, kadang-kadang Ya, dia ya. butuh rutinitas itu Mbak Enji. Jadi kadang-kadang nggak mau nih pakai
bertemu sama dokter yang berganti-ganti seperti itu. Betul, Jadi biasanya betul sih. ya tetap aja, ya. Oke, berikutnya dari Nina Chan. Dokter, apakah pertumbuhan gigi susu atau gigi tetap pada anak berkebutuhan khusus sama dengan anak yang lainnya? Nah, urutannya sebetulnya sama saja. Cuman itu tadi Oke, kadang-kadang urutannya sama. Kadang-kadang ada melambat aja sih Mbak Enji. Kadang-kadang melambat, lebih lambat erupsinya. Jadi kadang lebih lama nih munculnya ya, si gigi-giginya. Urutannya sih ya, sama. ya. Oke. Ya, itu jadi urutannya sama ya. Mungkin juga tadi menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah sempat dijawab sama dokter. Ada pertanyaan dari Maya 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 Naria. Dokter Hera, apakah perawatan gigi pada anak berkebutuhan khusus sama dengan anak normal lain? Misalnya di training sikat gigi atau larangan makan manis. Tadi sudah dijawab oleh dokter bahwa sama, kita juga ada cara mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk rajin menyikat gigi adalah dengan memberikan contoh. Sebagai orang tua kan, ya anak kan pasti akan mengcopy. Demikian juga dalam anak berkebutuhan khusus pun juga mereka akan melihat orang tuanya yang mungkin mengajarkan cara menyikat gigi, melakukan kegiatan sikat gigi bersama juga bisa dilakukan ya dokter. Betul, betul. Bisa Mbak Enji. Jadi buat sikat gigi itu kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. Bisa bersama-sama sama anggota keluarga gitu. Ya, dan juga tentunya satu lagi mungkin yang sudah disampaikan, untuk makan ada larangan nggak? Sebenarnya sih semua anak sama ya, larangannya adalah kurangi makan manis ya. Betul sekali. Ya, jadi sama. Dan untuk idealnya kunjungan ke dokter gigi pada anak berkebutuhan khusus tuh berapa kali dokter jadinya? Mungkin tadi Maya Narya tertinggal baru masuk tidak di awal-awal, jadi mungkin bisa disampaikan lagi sekalian diingatkan kepada para mom. Baik, ya lebih baik kalau saya mengingatkan awal mungkin kunjungan supaya periode kita kontrolnya nih nggak lebih cepat, karena kan kadang-kadang kalau dia parah banget nih bisa 1 bulan kontrol nih Mbak Enji. Jadi kalau misalkan nggak ada masalah bisa bilang tadi bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Cuman mulailah seawal mungkin. Oke, mulailah seawal mungkin ya sebaiknya ya. Oke. Nah, Dokter Emma, sebelum kita tutup obrolan kita nih, ini menarik sekali, kita jadi tahu banyak ya tentang bagaimana merawat kesehatan gigi anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin ada tips yang bisa diberikan kepada para moms yang memiliki anak berkebutuhan khusus, bagaimana caranya mengajarkan mereka merawat gigi sejak dini dari rumah, lalu bagaimana caranya mengajak mereka untuk mau kontrol gigi ke dokter gigi supaya mereka nggak takut. Pertama yang perlu ditekankan nih bagi moms yang memiliki anak berkebutuhan khusus, utamakan tindakan preventif dulu nih. Preventif bisa menyikat gigi, ya, benar. Kemudian bawa ke dokter gigi seawal mungkin, pilih fasilitas gigi yang memadai buat anak berkebutuhan khusus, bisa yang painless dental care yang saya bilang seperti tadi. Supaya lebih nyaman dan anak mau untuk datang ke dokter gigi gitu. Ya, karena pada dasarnya kalau memang bermasalah tuh udah lebih nggak enak. Mungkin treatmentnya juga akan berbeda. Kalau giginya lebih masih baik-baik aja, ya dokter. Lebih kompleks dan lebih mahal Mbak Enji. Nah, betul banget. Dan juga tentunya untuk masalah, kalau belum ada masalah pada gigi kan tentunya itu hanya tindakan-tindakan preventif. Jadi mungkin anak-anak juga tidak akan merasakan sakit, ya kan? Betul sekali. Betul, baik dalam mungkin nggak sakit gigi dan juga dalam treatmentnya. Ya kan kalau kita mesti nambel gigi kan sebenarnya tetap aja yang nggak nyaman ya dokter ya. Itu mungkin ada anak-anak tuh ada ketakutan-ketakutan. Jadi memang lebih baik dijaga sedini mungkin dengan membawa anak, memeriksakan gigi anak sedini mungkin. Lalu tadi rajin sikat gigi. Ada yang mau disampaikan lagi dokter sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini? Pesan itu sih Mbak Enji, tetap jaga kesehatan gigi, tetap melakukan tindakan preventif terus, sabar sama untuk melatih motorik dan meningkatkan rangsangan rongga mulut anak-anak kebutuhan khusus. Gitu. Betul sekali. Dokter Emma, terima kasih banyak atas sharingnya ya, dokter. Terima kasih kembali Mbak Enji, terima kasih. Nanti kapan-kapan kita gangguin lagi untuk sharing-sharing lagi ya dokter ya. Terima kasih banyak Mbak Enji. Sampai ketemu dokter Emma. Terima kasih Mbak Enji. Terima kasih.
Wah, senang sekali tadi banyak informasi yang kita dapatkan, dan juga tadi seperti janji kita di awal bahwa nanti akan ada moms yang terpilih yang tadi sudah memberikan pertanyaan sebagai pertanyaan terbaik. Siapakah yang terpilih nanti akan kita umumkan di Instagram Story Mother and Baby Indonesia. Terima kasih ya moms ya sudah menyaksikan. Besok kita akan kembali lagi live Instagram di mana kita akan membahas tentang Promil 101. Segala macam tentang program hamil akan dibahas besok di live Instagram kita ya. Sekali lagi terima kasih ya moms, dan tentunya sampai ketemu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.